Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia Kumala dari Prodi Manajemen. Yang saya hormati juga kepada Ibu Yuli Mutmainah selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Ibadah. Di sini maksud dan tujuan saya di sini berdiri adalah untuk memenuhi nilai tugas yang dimana salah satu syarat agar saya lulus dalam mata kuliah ini. Dan di sini saya akan berpidato atau ceramah dengan singkat tentang ibadah puasa. Pertama-tama hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai sekarang ini kita masih bisa beraktivitas, didapatkan keriduan dan kenikmatannya. Dan sholawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yang dimana semua umat muslim di dunia ini itu adalah wajib hukumnya untuk ikut melaksanakan ibadah puasa ini. Ibadah puasa yaitu ibadah yang mengajarkan kita sebagai umat muslim atau Islam itu untuk memahami makna artinya dari lapar, haus, bagi orang-orang yang miskin atau yang kurang dalam ekonominya, agar kita tuh dapat bisa merasakan bagaimana sih rasanya lapar dan haus itu bagaimana, dan dapat meningkatkan kepedulian solidaritas kita juga kepada semua umat muslim di dunia ini. Terkadang jika kita melihat keluar di sekeliling kita, bahkan di lingkungan rumah kita, lingkungan sekitar kita tuh masih banyak banget orang yang beranggapan bahwa ibadah puasa itu tuh bukan suatu kebutuhan hidup atau kebutuhan harus wajib gitu. Gimana ya? Kebutuhan dalam agama tuh wajib, dalam hukumnya dalam agama tuh wajib, hukumnya puasanya tuh wajib gitu. Puasa tuh hukumnya wajib bagi orang yang muslim gitu. Tapi di luar sana tuh masih beranggapan bahwa puasa itu tuh salah satu beban gitu dalam hidup gitu. Padahal kalau kita bisa menjangkau lebih jauh lagi, makna dan hikmah-hikmah manfaat dari puasa itu banyak sekali. Pertama, itu kita bisa menahan dahaga dan lapar. Kayak kita tuh belajar bagaimana kita tuh di Islam itu kayak gini, kayak di Islam tuh kayak mengajarkan lewat ibadah puasa ini ya. Islam tuh kayak kalau menurut saya Islam tuh mengajarkan bahwa kita tuh tidak selamanya hidup ada di atas. Roda tuh selalu berputar, dan walaupun kita misalkan lagi di atas, itu tuh kita pasti bisa makan sepuasnya, makan apa aja tuh bisa. Sedangkan di luar sana, saudara-saudara kita tuh yang ibaratnya ekonominya tuh tidak ada, itu tuh tidak mesti dan tidak tepat kalau mereka tuh bisa makan dengan tepat waktu dan dengan lauk yang enak gitu. Mereka tuh
ada lauk, istilahnya makan dengan telur saja sudah alhamdulillah. Jadi makna dari puasa ini kita bisa belajar bahwa kita bisa merasakan apa yang dirasakan dengan saudara-saudara kita yang ekonominya tidak mendukung atau kurang, itu kita bisa merasakannya. Terus yang kedua itu bisa menahan dari godaan-godaan syaitan yang kayak misalnya punya rasa hawa nafsu terhadap lawan jenis, itu bisa ditahan. Gak semuanya harus harus bisa di hari itu juga dilakukan. Itu kalau misalnya di dalam puasa itu tuh hukumnya tuh batal ya, hukumnya tuh haram gitu kalau bagi orang yang puasa, karena bisa membatalkan puasa gitu. Terus ketiga, menurut saya puasa itu manfaatnya bisa mensehatkan tubuh gitu, mendetoksisasi racun yang ada di dalam tubuh. Kayak banyak ini cuma bukan tentang agama Islam saja ya, agama-agama lain bahkan di luar negeri pun para medis itu menggunakan metode puasa ini agar dapat membuang racun-racun jahat yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi menurut saya masih banyak lagi sebenarnya manfaat puasa, tapi yang saya jelaskan tentang ini yang saya dapat, yang bisa saya jelaskan. Ya gini, menurut saya puasa tuh masya Allah banget, nikmatnya dapat banget. Terlebih di dalam ibadah puasa itu, apalagi di puasa bulan Ramadan, ada di mana satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana semua umat muslim di dunia itu menunggu-nunggu malam tersebut, karena di malam tersebut itu benar-benar malam yang sangat-sangat mulia. Dan Allah tuh menganjurkan kepada kita semua di malam tersebut tuh kita harus banyak-banyak beribadah, karena malam 1000 pahala gitu, pahalanya berkali-kali lipat daripada malam biasanya gitu. Contohnya kayak misalnya kita mengaji pada habis maghrib atau habis isya, itu pahalanya misalkan 1, kalau pada malam Lailatul Qadar itu bisa 10 kali lipat, atau 10, pokoknya beribu-ribu kali lipat, kayak misalkan 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Itu pada malam itu aja loh ya guys. Jadi dosa-dosa yang kalian punya di hari-hari sebelum puasa atau tahun-tahun kemarin-kemarin itu bisa dihapuskan dengan malam tersebut, asal digunakan dengan baik dan benar. Nah, dari tadi saya membahas tentang puasa. Apa sih bagaimana saya bisa mengikuti puasa, atau salah satu syaratnya untuk mengikuti puasa tuh apa? Yang pertama tuh kalian harus berakal atau mempunyai akal yang sehat, atau orang normal. Terus yang kedua itu dewasa ya, atau sudah balik. Yang ketiga itu kuat dan sehat. Nah, ini syarat sah untuk puasa itu yang paling utama adalah pertama itu Islam. Kalau puasa bulan Ramadan ya Islam. Terus mumayyiz, atau orang tersebut tuh bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Terus yang ketiga itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Gitu. Kalau misalkan perempuan yang lagi haid, itu tuh nggak boleh puasa guys. Jadi puasa nanti diganti di lain hari sehabis bulan Ramadan gitu. Terus puasa pada waktu tuh yang tepat. Maksudnya waktu yang tepat tuh apa? Waktu yang memang
kita dianjurkan oleh Rasulullah itu kita tuh berpuasa dari eh, sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau misalkan kita misalnya baru sahur itu sudah terbit dari matahari, itu kita makan dan minum itu bukan ya guys, itu bukan puasa gitu. Kita memang udah berarti itu kalian tidak terhitung puasa. Gitu. Jadi kalian harus ganti di lain hari lagi, bukan di bulan Ramadan. Apa sih yang bisa membatalkan puasa? Itu pertama banget kalian itu murtad atau keluar dari agama Islam. Kedua itu hilang akal atau gila yang saya bilang tadi itu harus berakal sehat ya. Salah satu syarat dari untuk puasa tuh harus punya akal yang sehat, yaitu yang saya bilang itu tuh gila atau hilang akal. Jadi kalau untuk gila itu batal ya guys, nggak bisa puasa. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja itu udah pasti batal puasanya guys. Terus yang ketiga, haid bagi perempuan atau nifas ya bagi perempuan juga. Terus kelima itu bersetubuh atau melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau suami istri itu dapat membatalkan puasa ya guys. Terus kayak ini umum semua sih. Makan dan minum dengan sengaja pun juga dapat membatalkan puasa. Jadi yang ibaratnya hal apa yang dapat membatalkan puasa menurut saya adalah dari niat pribadi kalian masing-masing yang ingin kalian lakukan tapi dengan sengaja. Itu menurut saya pada bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Selain puasa wajibnya itu puasa Ramadan, puasa wajib juga ada puasa nazar dan puasa qada. Terus selain puasa wajib juga ada puasa sunnah. Yang dimana puasa sunnah itu terdapat ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, sama puasa di bulan Sya'ban. Kalau puasa Senin Kamis itu puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Kalau puasa Daud atau puasa Nabi Daud itu yang dilakukan berpuasa sehari, berbuka itu sehari. Nah, yang tadi yang saya bilang puasa haram itu puasa yang kalian tuh berpuasa di hari kedua setelah Idul Fitri. Itu sangat diharamkan ya guys, puasa haram. Jadi kalian tuh belum bisa membayar utang puasa kalian di bulan Ramadan kemarin gitu. Itu tuh diharamkan. Contohnya seperti itu. Jadi sampai sini dulu ceramah yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata dan ucapan yang kurang baik dan sempurna. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.